Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para karyawan di LNG Tangguh dimanapun Anda berada, para pahlawan-pahlawan luar biasa, untuk istrinya dan para anak-anaknya, para pahlawan yang senantiasa mengorbankan waktu terbaiknya untuk mencari rezeki yang terbaik untuk keluarganya. Semoga antum semuanya menjadi contoh teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga anak-anak kita melihat kita sebagaimana qurrata ayun, dan semoga kita senantiasa bisa menjadi pahlawan untuk anak-anak kita, menggantikan kepahlawanan hero yang fiktif yang ada di televisi. Semoga antum selalu diberkahi dimanapun antum berada dan apapun yang sedang antum jalani. Semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan. Semoga kita dipanjangkan umurnya di dalam ibadah. Semoga kita tidak pernah lelah dan tidak pernah letih menata hati kita bahwasanya pekerjaan itu pun merupakan bagian dari ibadah. Karena hidup kita bukan hidup sekulerisme yang membedakan antara pekerjaan dan ibadah. Tetapi sesungguhnya kita ini memandang profesi dengan pandangan keimanan. Profesi itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah, supaya tegak tulang kita beribadah kepada Allah, supaya khusyuk kita tersungkur ketika bersujud kepada Allah, supaya anak-anak kita lambungnya tercukupi dengan harta yang halal ketika kita berusaha memeras keringat kita dan mengkristalisasi keringat dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu diberkahi dan dimudahkan dan dijaga niat kita. Sembari kita memohon semoga di sela-sela pekerjaan kita, kita selalu diberikan oleh Allah kebenaran. Semoga setiap udara yang kita hirup adalah udara kebenaran yang menghiasi dan memenuhi rongga-rongga kehidupan kita. Kita berjalan di atas kebenaran hari ini dan esok, dan semoga kita diwafatkan di atas kebenaran. Apalah artinya kehidupan kita dan profesi dengan gaji yang kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan kebenaran? Karena sesungguhnya Allah tidak hanya meminta kita menjadi baik, tetapi Allah itu meminta kita juga menjadi benar. Karena terkadang banyak orang yang terjebak hanya menjadi baik tetapi tidak mau menjadi benar. Adapun kita diperintahkan oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran, Allah mau nyuruh kita bukan hanya menjadi baik tetapi harus menjadi benar, sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan disampaikan pula oleh lisan Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi inti salah satunya dalam kehidupan iman kita, dan selalu kita minta 17 kali di dalam satu hari yang kita lewati minim adalah kita berdoa semoga mendapatkan hidayah kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Alangkah indahnya kalau kita mendapatkan profesi halal mencukupi keluarga kita dan kita mendapatkan kebenaran dalam hidup kita. Dua faktor itu akan memudahkan kita meraih ridhonya dan meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bukan hanya sibuk bagaimana menaikkan jabatan kita, menaikkan karir kita, tapi kita juga sibuk memperbarui dan sibuk untuk memperbanyak referensi kebenaran dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita harapkan, dan semoga Allah mewujudkan apa yang menjadi harapan dari kebenaran, kebaikan, dan profesi yang bernilai ibadah. Karena kita adalah makhluk yang tidak pernah kecewa, menaruh harapan kepada Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan, salah satunya doa manusia dan hamba kepadanya. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini berjumpa. Dan kita walaupun masih menjumpai kabut ini begitu tebal dan masih menjumpai mendungnya masih gelap menggelayut dalam beranda kehidupan kita, tetapi sekali lagi kita harus berusaha terus, bahwasanya menjumlahkan ujian yang kita dapatkan tidak akan pernah hasil dari ujian itu mengalahkan hasil dari kenikmatan besar yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Sering sekali saya berkata, ujian itu hanyalah ibarat gemericik air di pinggir pantai. Adapun nikmat itu bagaikan gelombang di atas gelombang yang begitu besar mendera dalam kehidupan kita dan bertubi-tubi hadir dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus senantiasa menata dan saling memberikan nasihat untuk selalu bersyukur, terutama ketika dalam kondisi sulit dan dalam kondisi berat ketika kita melewati pandemi. Karena sesungguhnya kita khawatir apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, musibah itu terkadang menjadikan setan menjadi penumpang gelap di balik setiap musibah yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menghadapi musibah, terkadang setan itu mengubrak-ngabrik pertahanan kita.
menjadikan kita amnesia terhadap nikmat yang sudah Allah berikan, menjadikan kita lupa terhadap kebaikan yang sudah Allah goreskan dalam kehidupan kita. Dan fokusnya kita hanya pada ujian yang sedang Allah kirimkan kepada kita, dan akhirnya kita kurang lapang dada dan banyak menyalahkan keadaan. Dan ini yang kita hindari. Kita ingin bahwasanya bersyukur itu berlatih dengan pandemi ini. Kita bersyukur bahwasanya kita bukan hanya bersyukur untuk ketika dalam kondisi lapang, tapi kita juga berlatih bagaimana kita bersyukur ketika dalam kondisi yang terbatas. Karena bersyukur kita di waktu yang terbatas dan ketika mendapatkan ujian itu cepat sekali menurunkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Pertolongan Allah itu kalau sudah datang, hati-hati yang mati akan menjadi hidup. Jiwa-jiwa yang kering akan menjadi kuat untuk menghadapi ujian. Karena yang kita khawatirkan bukanlah ujiannya. Karena hidup ini pasti beririsan dengan ujian. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah kalau tidak ada pertolongan Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu untuk menempa hati kita bersyukur kepadanya di waktu sempit. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur betul. Bahwasanya kita masih memiliki Allah dan kita masih memiliki harapan kepada Allah, bahwasanya Allah lebih daripada kekuasaan apapun di atas muka bumi ini. Kita bisa berkata kepada setiap masalah yang kita jumpai, masalah boleh datang, tapi backingan kita adalah Allah, zat yang maha berkehendak dan zat yang menguasai segala sesuatu di langit dan di bumi. Dan inilah yang menjadikan kita faham sumber ketenangan hidup ketika kita menyadari bahwasanya Allah itu adalah tempat kita bersandar. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, sumber kekecewaan hidup itu adalah ketika kita banyak berharap kepada manusia, kita banyak berharap kepada makhluk. Maka justru itu yang akan mengecewakan dan kita akan merasakan pahitnya empedu kehidupan kalau kita banyak bersandar kepada setiap harapan yang diberikan manusia. Semoga kita tetap bersandar sama Allah dan pandemi ini melatih kita. Ketika kita menghadapi wabah yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata panca indera kita, disitulah fungsinya kita bersandar kepada Allah. Zat yang menguasai makhluk ini, zat yang memperjalankan, mematikan, menghidupkan makhluk yang sedang kita hadapi. Dan alangkah tenangnya kita kalau backingan kita adalah Allah. Tidak ada yang mampu mengalahkan backingan kita di dalam kehidupan ini ketika sandaran kita adalah Allah. Semoga hati kita tidak pernah lelah, semoga pikiran kita tidak amnesia terhadap kebaikan yang Allah berikan, jiwa kita tidak pernah lelah untuk mengimani bahwasanya Allah itu selalu hadir bagi siapapun yang selalu mengagungkan Allah dalam setiap perkara. Mengagungkan Allah itu bukan hanya di dalam sholat, mengagungkan Allah itu bukan hanya ketika tawaf, mengagungkan Allah itu bukan hanya ketika haji. Bahkan ketika pandemi pun kita tetap mengagungkan Allah. Bahwasanya seberapapun besar kekuatan makhluk yang sedang dihadapi oleh pandemi ini, Allah jauh lebih besar daripada apapun yang ada di atas muka bumi. Semoga Allah selalu menjadikan kita selalu bersyukur apapun kondisinya. Dan itulah yang menjadi kunci ketenangan hidup kita, yaitu bersandar kepadanya dalam segala urusan. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang keberapa? 2 kali atau 3 kali ya? Kita bersama dengan komunitas LNG di seluruh wilayah. Dan alhamdulillah kita bersyukur dengan kita mengkaji ilmu, setidaknya kita bisa mendapatkan ketenangan daripada kita hanya sibuk mendapatkan informasi dari media sosial. Hari ini yang saya sedihkan itu di tengah pandemi, media-media mainstream itu mengguyuri kita dengan berbagai macam informasi, bertubi-tubi sampai tidak memberikan jeda bagi kita untuk istirahat dari satu informasi dari informasi yang lainnya. Kita dipaksa untuk menelan semua pemberitaan sampai tidak sadar kita, Masya Allah ya, sampai terkadang kita tidak sadar bahwasanya segala berita yang kita baca, yang kita update justru mengambil ketenangan dan kelapangan hidup kita. Dan inilah saatnya kita tidak lagi menjadi pion yang diatur oleh media massa. Kita harusnya menjadi merdeka dengan apa yang harus kita serap dan mana yang tidak perlu kita serap. Dan kita senang sekali kita bertemu di Taman Ilmu, karena kita ingat apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Siapapun yang sibuk pada majelis ilmu, maka Allah akan menurunkan ketenangan. Allah akan perintahkan malaikat untuk mengepakkan sayap-sayapnya kepada mereka yang sibuk mencari ilmu. Bahkan
para binatang yang ada di lubang-lubang di atas permukaan bumi ataupun yang di atas permukaan bumi, sampai binatang yang ada di lautan pun memintakan ampunan kepada mereka yang sibuk mencari ilmu. Semoga dengan kita mencari ilmu kita tenang. Kita tidak perlu bertubi-tubi terus mendapatkan informasi yang tidak sama sekali diperhitungkan apakah informasi ini bermanfaat untuk masyarakat ataukah tidak. Setidaknya disinilah kita punya pilihan untuk menjadi merdeka. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus mengkaji ilmu. Jangan sampai pandemi ini hilang semuanya. Hilang imun kita, hilang pikiran positif kita, karena terlalu banyaknya informasi yang sebenarnya tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Saatnya menyibukkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan itu adalah perkataan Allah dan Rasul-Nya, itu adalah nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihatnya Allah dan Rasul adalah nasihat yang bersih dari motif, bersih dari tendensi apapun, dan tidak memberikan kepada kita kecuali adalah kebaikan. Dan tentunya kita juga senang sekali dengan kita mengkaji ilmu. Setidaknya akan banyak sekali blind spot dalam kehidupan kita yang tercerahkan ketika kita ngaji. Sering sekali saya menyampaikan ngaji itu membebaskan kita dari seluruh blind spot yang ada pada kehidupan. Karena setiap manusia itu pasti memiliki blind spot. Setiap manusia itu pasti memiliki titik lemah, di mana blind spotnya dan titik lemahnya tidak bisa dilihat oleh mata dan pikiran dia sendiri. Mari kita ambil analogi sederhana. Cristiano Ronaldo. Beliau ini akurasi tembakannya luar biasa. Kecepatannya luar biasa. Akselerasinya juga luar biasa. Kemampuan dan kecepatan beliau ketika menggiring dan menggojek bola luar biasa. Tapi sekelas Cristiano Ronaldo tetap membutuhkan pelatih. Pada tim yang Cristiano Ronaldo merumput, di situ pasti ada pelatihnya. Kenapa seorang Cristiano Ronaldo masih membutuhkan pelatih? Simpel dan sederhana. Karena pelatih itu menjalankan tugas untuk melihat blind spot para pemain dan titik lemahnya para pemain yang tidak mampu mereka lihat sendiri ketika mereka sedang merumput. Itulah tugasnya pelatih. Disitulah kita paham. Kehidupan kita ini pasti memiliki blind spot. Kita pasti memiliki titik lemah. Dan itulah fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu adalah membebaskan kita dari blind spot ini, blind spot ini, blind spot ini. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita dalam kondisi yang bodoh. Tetapi Allah kemudian sediakan tools dan Allah sediakan peralatan bagaimana kita membebaskan blind spot dalam kehidupan kita ketika kita merujuk kepada ilmu. Makanya betul kalau Allah itu mensifati ilmu dengan kata cahaya. Makanya betul kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Waqi mengatakan kepada Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Sesungguhnya ilmunya Allah itu cahaya, kata Imam Waqi. Seakan-akan Imam Waqi itu secara tidak langsung berkata, cahaya ilmunya Allah itulah yang akan membebaskan banyak blind spot dalam kehidupan kita dan titik lemahnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata pikiran kita sendiri. Semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita. Semoga kita mampu meramaikan kehidupan harian kita dan episode kehidupan kita dengan ilmu. Karena sesungguhnya itulah yang menenangkan hati kita. Itulah yang akan memberikan penunjuk dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjadikan ilmu imam dalam kehidupan kita dan komandan tertinggi dalam kehidupan kita. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya Allah akan menjamin kemudahan baginya ketika dia melewati sirat, jembatan yang menegangkan yang terbentang antara surga dan neraka. Dan orang yang dijaga oleh Allah pada saat melewati itu adalah orang yang sibuk mencari ilmu. Semoga kita termasuk di dalamnya, mencari ilmu, mencari sunnah, yang tidak menjadikan kita sombong, yang tidak menjadikan kita gampang menghujat orang, mengambil sunnah yang tidak menjadikan kita gampang menuduh orang dengan kata sesat, tapi ilmu yang menjadikan kita komit terhadap komit terhadap kebenaran, tetapi menjadikan kita memiliki respek kepada orang-orang yang beriman di antara kita. Itu yang kita harapkan, dan semoga ini menjadi sebuah spirit yang kita pahami bersama sebelum kita melanjutkan dengan kajian-kajian yang kita akan adakan. Makanya saya berharap semoga setiap yang ngaji di sini, nanti setiap ilmu, setiap sunnah yang kita dapatkan, bukan menjadikan kita berdebat, bukan menjadikan kita gampang menyalahkan orang, bukan menjadikan kita gampang memvonis orang, bukan menjadikan kita coret-coret mukanya orang, tapi yang menjadikan kita semakin
mengerti bagaimana kita harus memiliki komitmen untuk saling bersaudara, komit terhadap kebenaran, tetapi memiliki komitmen yang kuat untuk saling bersaudara dan menebarkan rahmat di antara orang yang beriman. Amin insyaallah. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan perdana pada kajian kitab At-Tadhkirah. Katanya insyaallah akan rutin ya, dan mengambil tema kitab At-Tadhkirah. Tadi saya sempat baru diberitahu tadi pagi, temanya adalah At-Tadhkirah. Ya cukup kaget karena kitab ini adalah kitab yang cukup tebal yang akan kita bahas. Ini adalah kitab At-Tadhkirah yang akan menjadi pembahasan kita. Ini baru 1 jilid ya. Padahal kitab ini ada 2 jilid dan ternyata tema ini yang dipilih oleh para pengurus, dan pastinya para pengurus memiliki alasan istimewa kenapa kitab ini perlu dibahas. Dan tentunya memang kitab ini cukup panjang, tetapi yang kita harus paham adalah tema besar dalam kita belajar itu adalah istiqomah kita di atas jalan ilmu. Ya. Kemudian tema kecilnya adalah mengetahui rumpun ilmu itu. Dan tentunya kita paham bahwasanya begitu besar keutamaan ketika kita mempelajari ilmu dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akan mengkaji, dan hari ini dimulai dengan kajian perdana. Dan kita akan bahas dulu kenapa kemudian kita harus mempelajari kitab ini, alasan apa yang harus kita pahami, supaya kita mampu untuk menghadirkan alasan untuk hadir untuk hati kita. Supaya dengan alasan yang mampu kita hadirkan, maka terbentuk energi potensi untuk membentuk sebuah motivasi untuk kita. Jangan sampai kita belajar, rutin, mengkaji, tetapi kita tidak paham alasan apa yang memotivasi kita untuk belajar itu. Dan itu akan cepat menjadikan orang patah semangat di dalam proses mereka ketika mereka belajar. Nah tentunya kita harus paham kenapa harus materi kitab, Ustadz. Ini kita harus jawab dulu. Kenapa bukan tematik? Karena sesungguhnya tematik tetap penting. Tetapi pentingnya tematik juga tidak mengalahkan betapa besarnya tema-tema kajian ketika itu terstruktur dan tersistematik. Para ulama dulu kalau mereka belajar itu, mereka urut dari satu rumpun ilmu, mereka pelajari dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Jadi sistematik. Karena saatnya kita harus meningkatkan grade keilmuan kita dan tidak hanya stuck pada kajian-kajian tematik yang berpindah, serta loncat dari satu tema ke tema yang lainnya yang terkadang memiliki kelebihan tapi juga ada kekurangan. Kelebihannya akhirnya kita bisa update setiap kemudian kajian, setiap tema yang baru kita bahas, karena biasanya kajian tematik disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Tapi kekurangannya apa? Kita menjadi tidak terstruktur, kita tidak menjadi sistematik di dalam kita belajar. Akibatnya banyak orang yang ketika belajar tematik lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang kalau ditanya, ngajinya sudah berapa lama mas? 5 tahun Ustadz. Apa aja yang sudah dipelajari 5 tahun? Nah dia bingung, apa ya Ustadz ya? Yang nggak ngerti. Padahal kita ingin grade kita belajar ini jangan sampai kalah dengan konsep anak kita ketika belajar Iqra. Anak kita ini terstruktur kalau belajar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4. Akhirnya kita mampu mengevaluasi setiap tahapan yang dilewati oleh anak kita. Kalau anak kita atau keponakan kita tanya, Iqra berapa nak? Iqra 2. Oh, kita pikirnya masih 4 lagi. Iqra berapa nak? Iqra 5. Oh, 1 kali lagi. Iqra berapa mas? Iqra 1 Ustaz. Nah, itu berarti masih 5 lagi Iqra yang harus dia pelajari. Akhirnya mengevaluasinya menjadi mudah. Dan itulah sebenarnya jalan yang dirintis oleh para ulama dahulu. Para ulama dahulu itu kalau mereka belajar, mereka sistematik. Diurutkan dari satu rumpun ilmu, kemudian diurutkan sampai selesai pindah ke kitab yang lainnya. Dan itu akan menjadikan kita tentunya memiliki hal yang besar ketika kita mempelajarinya secara sistematik. Nah tentunya saya ingin menyampaikan sebelum kita sampaikan dulu mukaddimah kenapa kita memilih kajian tematik, memilih kajian kitab. Tentunya kita harus paham bahwasanya keutamaan mencari ilmu itu adalah keutamaan yang besar. Ini saya hadirkan terlebih dahulu supaya kita tidak sampai kosong. Apa alasan kenapa kita harus belajar? Kenapa di sela-sela kita bekerja, lelah, letih? Kenapa kemudian kita tetap harus belajar? Karena kemudian memiliki beberapa alasan yang kita harus pahami. Dan ini saya ingin sampaikan dulu sebelum kita menyampaikan alasan apa kita belajar tentang kitab At-Tadhkirah. Kenapa kita harus belajar ilmu? Kenapa kita harus belajar dari perkataan Allah dan Rasul-Nya? Karena kalau disebut kata ilmu,
Definisi yang disampaikan para ulama bukan sembarangan ilmu dan bukan semua ilmu yang mencakup di dalamnya. Tapi kalau disebut kata ilmu di dalam Al-Quran, kalau disebut kata ilmu di dalam hadis, maka artinya itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Perkataan Allah dan perkataan Rasul itu adalah ilmu. Dan itu yang kita pengen bahas dulu. Kenapa kita harus kajian kitab terstruktur, tersistematik? Kenapa kita harus belajar? Ini yang kita harus pahami dulu. Supaya landasannya kuat. Kalau kita tahu kenapa kita harus kajian, di sela-sela kita istirahat di waktu sore yang harusnya kita kumpul sama keluarga, tapi justru kita ngaji. Kalau kita tahu alasannya, maka itu akan menjadikan fondasi kita kuat. Dan tidak gampang rubuh fondasi itu kalau kita mengerti alasan kita kenapa harus belajar taklim dulu. Saya ingin sampaikan, ada setidaknya 5 alasan kenapa kemudian kita harus belajar ilmu dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita harus ngaji, Ustadz? Ya. Yang pertama, alasan kenapa kita harus ngaji adalah pertama, karena sesungguhnya ngaji itu merupakan highway atau jalan pintas kita ke surga. Karena yang pertama, sesungguhnya kemudian kita harus ngaji itu karena sesungguhnya tolabul ilmi, menuntut ilmu itu merupakan highway dan jalan tolnya kita menuju kepada surganya Allah. Sebagaimana ke Bintaro ada jalan pintas, sebagaimana ke Bekasi ada jalan pintas, maka sebagaimana pula ketika kita menuju kepada surganya Allah itu ada jalan pintasnya. Dan jalan pintas itu apa? Salah satunya adalah menuntut ilmu. Karena ibadah itu bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah puasa, tetapi apa yang kita pelajari yang melatar belakangi kita memahami sholat, dan apa yang kita pelajari yang melatar belakangi kita melaksanakan puasa dan seluruh rangkaian ketaatan. Ketika kita mempelajari itu, maka kita mendapatkan shortcut-nya, kita menuju kepada surganya Allah. Siapa yang tidak butuh dengan shortcut kita ke surga? Kita semuanya butuh shortcut kita ke surga. Karena umur kita pendek tidak sebagaimana umur umat sebelum Rasulullah yang mereka umurnya sampai ratusan tahun. Sudah umur kita 70, 80, sedikit sekali yang melewati angka 70 kata Rasulullah. Sudah gitu kadang-kadang kita futur, jatuh di dalam lemahnya iman. Ditambah lagi terkadang juga kita masih sakit. Ketika sakit, kita tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana ketika kondisi normal. Kalau kemudian kita paham ada 3 kondisi yang betul-betul membuat kita merenung, lalu apa shortcut-nya kita untuk menuju kepada surganya Allah? Maka shortcut-nya kita menuju kepada surganya Allah itu ketika kita menuntut ilmu. Karena sesungguhnya ilmu yang berkaitan Allah dan Rasulnya bukan kewajiban yang hanya dibebankan kepada santri, bukan hanya kewajiban yang dibebankan kepada santriwati, ataupun yang mereka ada di pesantren, ataupun ketika mereka di yayasan, ataupun di Jamiah Universitas Timur Tengah. Enggak. Karena ini merupakan sebuah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semuanya. Mau kita di barat, mau di timur, utara, selatan, kita punya kewajiban yang sama untuk belajar tentang kehidupan akhirat kita dan belajar tentang peringatan-peringatan Allah dalam kehidupan kita supaya kita mengetahui petunjuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Makanya Allah ketika memuliakan ilmu, karena Allah ingin diibadahi dengan ilmu, Allah tidak ingin diibadahi dengan kebuduhan. Allah tidak ingin diibadahi dengan prasangka. Allah tidak hanya ingin diibadahi dengan semangat-semangat doang dan belaka. Tapi Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita seorang Nabi, supaya kemudian kita itu mempelajari itu, dan Allah janjikan dan Allah jadikan orang yang mempelajari ilmu itu memiliki nilai keutamaan yang besar di sisi Allah. Makanya sampai Abdullah bin Umar itu berkata, majlisu fiqhin khairu min ibadati sittina sanatan. Lalu sampai kemudian Abdullah bin Umar itu berkata, sesungguhnya kamu mempelajari majelis ilmu, lalu akhirnya kamu faham tentang satu rumpun ilmu dari yang tidak kamu faham sampai kamu fahami, maka sesungguhnya itu lebih utama daripada ibadah sunnah yang kamu selenggarakan selama 60 tahun. Karena itulah keutamaan kita mencari ilmu. Jadi masalah mencari ilmu itu bukan masalah part-time, bukan masalah kemudian ini adalah waktu mau Ramadan baru belajar ilmu. Enggak, ini kewajiban dan ini shortcut-nya kita menuju kepada surga. Sampai Abdullah bin Umar berkata, mengetahui satu ilmu, sampai kamu paham, maka itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan sholat saja, maaf, berapa kali kita sholat yang terkadang tidak khusyuk. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan puasa-puasa sunnah yang kita selenggarakan selain dari puasa Ramadan, jujur deh, berapa kali kita puasa sunnah kadang-kadang terselip kata riak ketika kita diketahui sama orang lain dan memuji kita.
Makanya salah satu shortcutnya kita itu apa? Yaitu adalah ilmu. Sampai Abdullah bin Umar berani berkata, beliau di dalam pemahaman beliau, karena beliau adalah ulama para sahabat, kamu tahu rumpun ilmu sampai kamu mengerti, maka sesungguhnya itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Ya. Makanya kemudian sampai Rasulullah SAW itu menyebut majelis ilmu dengan kata Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kenapa Rasulullah itu memberikan sebuah status bahwasanya taman ilmu adalah taman surga dan menyebutnya dengan kata Riyadul Jannah, kata Rasulullah? Karena sesungguhnya memang surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Karena kemudian kalau ada seseorang yang mereka telah menetapkan tujuan akhirnya, masa depannya nanti adalah di surga, surga itu tidak pernah jauh dari pengorbanan kita ketika kita mempelajari setiap peringatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan itu lewat ilmu. Saya ambilkan sebuah analogi yang sederhana supaya kita memiliki pencerahan untuk saya dan untuk semuanya. Kita kalau ingin bekerja di kantor-kantor yang cukup bonafit dan profit, maka kita paham pasti proses belajarnya 16 tahun. Minimal 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus 4 tahun kuliah. Standar S1, baru kita bisa mengajukan lamaran kita ke kantor minyak, baru kita bisa mengajukan lamaran kita ke misalkan ke kantor telekomunikasi IT yang hari ini cukup bonafit dan cukup profit. Kalau kita kemudian hanya ingin kerja di Telkomsel, ingin kerja di Pertamina, LNG, kemudian mungkin PHE atau kemudian BP, kemudian kita memahami proses belajar kita itu harus 16 tahun minim baru bisa kita mengajukan lamaran, lalu diterima oleh HRD, diadakan kemudian ujian dan interview, lalu diterima, lalu kita duduk di belakang meja, bekerja selama 1 bulan mendapatkan digit gaji antara 1 sampai 100 juta, ternyata prosesnya 16 tahun kita harus belajar dan memaklumi proses itu, apalagi surga. Apakah kita sangka bahwasanya kualitas surga itu lebih rendah daripada kualitas kantor yang hari ini kita ingin bekerja di dalamnya? Sampai kita beranggapan bahwasanya surga tidak diraih dengan ilmu? Salah kita. Salah. Makanya kalau kemudian ada orang yang nanti ngomongin kita, kenapa sih kamu sudah sibuk-sibuk bekerja masih ngaji? Ya katakan kepada mereka ketika mereka belum paham. Karena ini merupakan shortcutnya saya ke surga. Karena Islam itu bukan hanya aturan yang sifatnya terbatas pada sholat, pada puasa, dan ditutup dengan haji dan umroh. Islam tidak hanya sebatas itu. Banyak orang hari ini menganggap dan mempersepsikan Islam itu yang penting sholat, yang penting puasa, ditutup haji dan umroh. Maaf ya, kalau kita mempersepsikan bahwasanya Islam itu hanya itu, Nabi Muhammad tidak perlu turun dan menjelaskan kebenaran agama ini sampai kemudian 23 tahun. Cukup Nabi itu mendakwahkan 2 semester cukup kalau hanya masalah sholat, puasa, zakat, haji. Kalau hanya masalah fikih. Tapi Nabi dihidupkan oleh Allah untuk berdakwah selama 23 tahun. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nabi adalah agama ini adalah way of life dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana sempurnanya agama ini sampai kita mempelajari. Dan itulah kenapa Allah memuliakan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kita ini berilmu bukan pilihan, tetapi merupakan sebuah kewajiban primer. Karena banyak orang yang menganggap bahwasanya berilmu adalah pilihan. Bukan. Berilmu bukan pilihan. Berilmu adalah kewajiban standar kita sebagai hambanya Allah. Kita harus paham tentang peringatan yang Allah turunkan. Dan sesungguhnya agama ini merupakan sesuatu yang kita pelajari karena detailnya agama kita mengajari dalam kehidupan kita. Sambilkan contoh Bapak dan Ibu ya. Saya sering sampaikan contoh ini. Islam itu bukan hanya mengatur urusan-urusan yang tampaknya besar, tapi urusan kecil pun diatur. Dan kita tidak akan mengetahui aturan itu kalau kita tidak mempelajari. Contoh, urusan rambut. Rambut aja hukumnya banyak. Oh, rambut kalau putih, maka kemudian silakan dicat dan disemir, tapi jauhi warna hitam. Kalau punya rambut, tanggal 1 Dzulhijjah pengen berkorban, tidak usah dipotong, sunahnya tidak dipotong. Kalau kemudian punya anak baru lahir maka dipotong rambutnya, lalu rambutnya ditimbang, lalu kemudian ditukarkan emas dan perak, lalu diberikan kepada fakir miskin. Kalau punya rambut maka Masya Allah, kalau punya rambut maka kalau seorang perempuan sudah akil balik maka seharusnya dia menutupi auratnya karena rambut termasuk bagian dari aurat.
Kalau dia punya rambut, kalau kemudian beruban, jangan diambil dan jangan dicabut ubannya. Ini rambut, ini kalau saya bahas panjang, ini baru urusan rambut. Ludah saja ada aturannya dalam Islam. Ludah. Bagaimana kalau kita beludah nggak boleh ke arah kiblat? Kalau kita beludah ke arah kiblat, maka hadis Rasulullah menyampaikan siapapun yang sering beludah ke arah kiblat, maka ludah itu akan kembali ke mukanya nanti pada hari kiamat. Urusan ludah. Kalau anak kita baru lahir, kemudian kita disunahkan tahnik. Tahnik itu menggigit korma yang kita campuri dengan ludah kita masukkan telunjuk kita yang bercampur dengan manisnya korma itu, kita tahnik anak kita. Dan ternyata medis membuktikan memang anak itu ketika baru lahir membutuhkan glukosa. Salah satunya terwakili dengan air korma yang kita cacah dan kita unyah dengan mulut kita. 2. Ini baru urusan ludah. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada yang mengganggu sholat kita, sampai hafalan kita kemudian berantakan, sampai membaca Al-Kafirun tidak ngerti ujungnya, karena sampai setengah jam nggak selesai karena ujungnya nggak ketemu, berarti ada setan yang bernama khinjib yang mengganggu kita. Kita disunahkan untuk beludah ke arah kiri, pelan-pelan saja, ludahnya yang simbolisasi dari ludah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita mimpi yang buruk, bangun, maka kemudian disunahkan untuk beludah ke arah kiri. Tapi lihat dulu ada istrinya atau enggak. Kalau ada istrinya ya cari posisi ini. Jangan kemudian diludahin istrinya. Kemudian sambil beludah dengan simbolisasi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Ini baru ludah. Ini kalau saya bedah lagi ya panjang lagi. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham gitu loh. Oh ternyata bahwasanya kenapa kita harus belajar? Karena banyak permasalahan dalam kehidupan kita ini yang kita tidak akan bisa memahami untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sampai kita mempelajari. Makanya orang yang belajar agama sampai dilipat gandakan oleh Allah kelipatannya daripada orang yang hanya beribadah semata. Makanya sampai Abdullah bin Umar berkata, majlis fiqhin khairum min ibadati sittina sanatan. Majlis ilmu yang kamu ketahui sampai kamu paham tentang satu rumpun ilmu, misalkan kematian, kita pelajari semuanya. Sampai kita paham tentang apa yang dijabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kata Abdullah bin Umar, kamu ketika memberikan waktumu untuk belajar satu rumpun ilmu sampai kamu paham terhadap keterangan yang disampaikan Allah dan Rasulnya, itu lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun. Dan ini shortcutnya kita ke surga. Kita saja belum tentu bisa mampu beribadah sunnah sampai 60 tahun. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak sampai umurnya 60 tahun. Dan ternyata shortcutnya apa? Kalau kamu memang umurnya nggak sampai 60 tahun, tapi kamu sibuk ketika mencari ilmu, di sela-sela kewajiban kamu yang lainnya, kamu memberikan waktu yang terbaik pula untuk belajar, maka itu bernilai pahala. Makanya sampai kemudian Imam Syafi'i juga berkata di dalam salah satu hadis, dalam satu riwayatnya, bahwasanya thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Kamu mencari ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Makanya kalau kita sampai mengkaji di sini, sampai nanti 5:30 kita mengkaji di sini, ada orang yang tadi 4:30, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 5:30, entah berapa puluh rakaat yang dia selesaikan 2 rakaat salam, sampai 1 jam, kita juga 1 jam mengkaji ilmu. Kalau dua-duanya ikhlas, lalu diletakkan dalam timbangan kebaikan, kata Imam Syafi'i, orang yang duduk 1 jam mempelajari ilmu lebih berat jauh daripada orang yang sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? 2 rakaat salam tetap sunnah, mencari ilmu tidak menjadi sunnah tetapi kewajiban primer yang Allah bebankan kepada setiap muslim. Lah inilah yang menjadikan kita harus paham. Jadi namanya ngaji bukan masalah kita nganggur dan tidak nganggur. Kadang-kadang kita suka berkata, yuk ngaji, maaf lagi sibuk. Jangan sampai kita kira orang yang ngaji itu mereka pengangguran. Yang ngaji adalah orang yang tahu prioritas dalam hidupnya. Makanya setan itu selalu berusaha bagaimana dia membuat jebakan-jebakan setiap orang supaya mereka tidak ngaji. Karena dia tahu kalau ngaji akibatnya besar di dalam mizan kebaikan mereka. Makanya setan membuat berbagai macam jebakan. Ada jebakan yang pertama, kalau ngaji tidak profit, nggak dapat untung apa-apa, akhirnya orang tidak ngaji. Ada yang kemudian kalau ngaji, nanti daripada kamu tahu lebih baik tidak tahu. Kalau tidak tahu kan tidak usah beramal. Kalau tahu nanti beramal. Akhirnya orang, iya ya, daripada saya ngaji malah tahu, nanti malah beramalnya berat, lebih baik saya tidak tahu. Rela dia untuk bodoh dan tidak tahu apa-apa. Menganggap bahwasanya kajian itu hanya untuk orang tua yang sudah bau tanah, yang ketika masa umur hidupnya sudah melewati waktu asar dan mendekati maghrib. Itu selalu dibuat oleh setan. Kenapa? Menggagalkan perjalanan kita untuk ngaji. Karena setan tahu
bahwasanya ngaji ini bernilai prospek besar dalam kehidupan seorang mukmin di hadapan Allah, dan Allah pengen diibadahi dengan ilmu. Maaf ya ikhwan, maaf bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kalau Allah tidak pengen diibadahi dengan ilmu, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita nabi, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita rasul, dan Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Quran. Masing-masing manusia dipersilakan oleh Allah untuk mendefinisikan kebaikan. Tapi kan Allah menyuruh kita supaya kemudian kita ini kemudian belajar, diturunkan Al-Quran, diutus kepada kita Rasul, supaya kita ngerti kebenaran yang diusung oleh Rasulullah. Karena kebenaran tidak pernah lepas dari kebaikan. Dan itulah yang kemudian menjadi komitmen hidup kita. Kenapa harus ngaji? Kenapa saya harus ngaji at-tadhkirah? Ya? Kenapa kemudian saya harus meluangkan waktu pada hari Ahad untuk belajar semacam ini? Karena sesungguhnya di situ kita paham. Belajar itu merupakan shortcutnya kita menuju kepada surga. Dan siapapun yang ingin mendapatkan surganya Allah, shortcut ini harus ditempuh. Kalau dia tidak menempuh shortcut ini, sulit membayangkan seseorang itu akan mendapatkan masa depan yang cerah dalam kehidupan kampung akhirat. Karena sesungguhnya surga identik dengan ilmu, persis sebagaimana ikan identik dengan airnya. Ini pertama alasan kita harus ngaji. Ya. Jadi saya memang agak kurang setuju kalau kemudian ada yang mendefinisikan ngaji itu siraman rohani. Saya tidak terlalu setuju. Kenapa saya nggak setuju kajian itu disebut dengan siraman rohani? Siraman rohani itu identik dengan kajian yang hanya didatangi ketika kita lagi gelisah dan ada masalah. Lagi ada masalah ya, makanya ngaji. Lagi gelisah ya ngaji. Kalau lagi nggak gelisah, kalau kemudian merasa tenang, lagi happy, nggak usah ngaji. Dan ini yang salah. Dan persepsi ini banyak dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita. Mungkin kita juga dulu termasuk di dalamnya. Makanya ngaji itu merupakan kewajiban. Apakah saya harus hafal Quran, Ustaz? Enggak. Apakah saya harus hafal 100 hadis? Enggak. Tapi kamu harus paham kebenaran, walaupun tidak harus menghafalnya. Ya, itu yang kemudian kita harus pahami yang pertama. Kenapa kita harus ngaji? Supaya kita paham, inilah shortcutnya kita ke surga. Karena ngaji dan belajar itu highway-nya kita menuju kepada surganya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar? Ilmunya Allah, ilmunya Rasul. Yang kedua, karena sesungguhnya sebab ditolongnya kita itu ketika nanti melewati yaitu ketika melewati sirat, ketika kita mempelajari ilmu. Dan kita harus paham, kita ini di akhirat ada 3 kondisi. Yang mana pada saat 3 kondisi ini kita sangat menegangkan sampai kita tidak ingat siapapun kecuali diri kita sendiri. 1, ketika kita dihisab oleh Allah, kita tidak ingat siapapun kecuali diri kita sendiri. Fokus terhadap apa yang diselidiki oleh Allah terhadap diri kita. Tidak ingat bapak, tidak ingat ibu, tidak ingat anak. 2, ketika kita lagi menunggu, harap-harap cemas, catatan kebaikan yang kita lakukan dan catatan keburukan yang kita goreskan. Apakah kita menerima dari tangan kanan ataukah kita menerima dengan tangan kiri? Pada saat itu orang tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kondisi ketika seseorang melewati sirat. Jembatan yang menegangkan, yang membentang antara surga dengan neraka. Yang mendebarkan dan paling menakutkan dalam urusan di kampung akhirat itu adalah melewati sirat. Puncak dari kehidupan di akhirat itu puncaknya kapan? Melewati sirat. Dan itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Maka kemudian ketika kita tahu bahwasanya melewati sirat itu merupakan sebuah keniscayaan yang pasti kita akan temui, maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah hadis penenang, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mari kita perhatikan dalam hadis ini. Di sini kemudian kita mendapati ada kata torikon disebut oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim 2 kali. Torikon yang pertama, lihat torikon sebelum kata yaltamisu. Kata torikon yang kedua sebelum kata ilal jannah. Sama-sama disebut dengan kata torikon. Torik secara definisi bahasa jalan. Jalan. Torik. Misalkan kita lewat mana? Syari' mana? Kita lewat torik mana? Lewat torik ini, lewat syari' ini. Itu jalan. Secara mana bahasa.
Secara istilah artinya torik pada hadis ini di dalam dua kata yang disebutkan pertama dan yang kedua. Kata torik yang pertama, kata Ibnu Rajab itu apa? Ketika di dunia kita nyari ilmu, kemudian ketika kita membuka handphone untuk belajar, semua proses ketika kita mencari ilmu namanya adalah waman salah katorikon yaltamisu fihi ilman. Kata torikon yang kedua itu apa? Yang disebut sebelum kata ilal jannah itu artinya adalah jembatan sirat. Jembatan sirat itu artinya torik. Disebutkan oleh Rasulullah di sini. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan siapapun yang ingin ditolong ketika dia melewati sirat, ketika dia memudahkan hidupnya dulu ketika mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan jalan ketika dia melewati sirat. Jadi kemudahan kita melewati sirat itu tergantung dengan apa yang kita lahirkan dalam kehidupan ketika kita mencari ilmu. Allah akan jaga, Allah akan berikan perlindungan ketika melewati sirat itu. Jadi masalah ngaji itu bukan masalah kecil, walaupun di pandangan kita kayak biasa, mungkin kayak dipandang sebelah mata, mungkin tidak semegah konser, mungkin tidak semegah acara-acara yang ada di luar, tidak semegah berbagai macam perayaan yang nilainya sampai ratusan juta bahkan miliaran ketika menyelenggarakan. Memang kajian tampaknya sederhana, tapi dia tidak pernah sederhana di hadapan Allah. Makanya saya tadi sampaikan kan sampai Allah turunkan ketenangan, sampai Allah jadikan para malaikat mengepakkan sayapnya kepada mereka yang sedang cari ilmu. Walaupun di tampaknya mata manusia itu biasa, mungkin hanya beberapa gelintir orang, mungkin hanya beberapa orang. Tapi walaupun tampaknya sederhana, tidak pernah sederhana dia di hadapan Allah. Bahkan sampai binatang pun mereka mendapatkan mandat, mereka mendapatkan perintah dari Allah, memintakan ampunan kepada mereka yang sedang mencari ilmu. Karena setiap manusia ketika mereka sudah punya ilmu, manfaatnya dirasakan manusia ketika manusia tidak akan berbuat kerusakan. Dia tidak akan menyakiti apapun di atas muka bumi kalau sudah punya ilmu. Makanya binatang sampai memintakan ampunan. Karena para binatang itu tahu kalau setiap manusia itu tahu ilmunya, mereka tidak akan tersakiti dan mereka tidak akan terdolimi. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham gitu. Kenapa sih ente ngaji gitu loh? Kenapa kok sekarang kamu suka ngaji? Katakan, karena sesungguhnya ini berkaitan tentang proses saya nanti ketika melewati sirat. Sehingga kemudian saya harus belajar, supaya ketika motivasi ini hadir, memberikan semangat. Karena kadang-kadang ketika belajar, jujur, kadang-kadang belajar itu fluktuatif. Semangat kita kadang naik kayak gelombang yang sedang tinggi, kadang-kadang turun kayak gelombang yang sedang turun pasangnya. Makanya kemudian motivasi ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya sampai para ulama itu ketika mengetahui keutamaan ini, mereka luar biasa ketika mereka itu betul-betul memberikan khidmah mereka kepada ilmu. Sampai kita pernah mendapati Jabir bin Abdillah menempuh perjalanan 1 bulan dari Madinah ke Syam. Dari Syam ke Madinah 2 bulan totalnya hanya untuk mengecek dan cross-check terhadap satu hadis. Hadisnya apa? Yuhsyarun nas khufatan uratan ghurlan yaumal qiyamah. Manusia itu nanti akan dikumpulkan dalam kondisi khufatan, telanjang kaki, uratan, telanjang pakaian, ghurlan, tidak berkhitan. Ketika kemudian sahabat Jabir mendengar ini dari seorang sahabat di Madinah, dia nanya, kamu dengar nggak dari Nabi? Nggak. Lah kamu dengarnya dari siapa? Abdullah bin Salam. Lah, Abdullah bin Unaisin. Abdullah bin Unaisin sekarang di mana? Sekarang ada di Syam. Kalau kita yang mendengar hadis itu mungkin kita akan berkata, ya sudahlah. Saya istiqoh, saya yakin dengan Abdullah bin Unais. Mungkin kita gitu. Tapi itu tidak berlaku bagi Jabir bin Abdillah. Dia pulang, dia gadekan beberapa barang miliknya, dia gadekan kemudian dengan kuda atau onta. Melakukan perjalanan ke Syam hanya untuk ngecek. Ketemu rumahnya Abdullah bin Unaisin, diketok pintu rumahnya, ditanya, apakah betul kamu mendengar hadis ini dari Nabi? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Loh, Abdullah bin Unaisin itu ketika melihat Jabir seorang sahabat besar, termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, datang ke rumahnya kaget. Tapi dijawab, betul. Ya, saya dari Rasulullah langsung. Di sini Rasulullah mengatakan ini. Setelah dapat itu, langsung Jabir itu langsung pengen pulang lagi. Sampai Abdullah bin Unais itu kaget. Loh, kamu datang ke sini hanya nanya satu hadis saja? Iya. Sudah selesai hajatmu hanya itu? Iya. Lalu balik ke Madinah. 1 bulan perjalanan. Hanya untuk meraih satu hadis. Karena apa? Karena dia paham itu urusan akhirat yang akan menjadikan dia dimudahkan oleh Allah ketika melewati sirat hari kiamat. Sekarang berapa kali? Sekarang mari kita evaluasi. Masing-masing, nggak usah kita tunjuk orang.
Seberapa besar pengorbanan kita hari ini nyari ilmu, sebesar itulah ketenangan yang kita dapatkan nanti ketika melewati sirat. Makanya saya itu pernah baca buku seorang ulama namanya siapa, sampai kencing darah ketika belajar, ketika menahan musim dingin. Saya itu, ya Allah, jauh kita, saya dan beliau ini. Tapi disitulah kita paham, sampai sekuat itu mereka belajar. Karena apa? Karena sesungguhnya itulah perkara yang akan memudahkan seseorang mendapatkan jalan ke surga. Dan akan mendapatkan perlindungan ketika melewati sirat. Yang ketiga, karena waktu kita terbatas, kita harus paham, kalau kita belajar, kita akan lepas dari status kebenciannya Allah. Siapa orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit dan di atas daratan permukaan bumi? Bukan hanya pezina, bukan hanya peminum khamr. Rasulullah mengatakan, abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit adalah orang yang alim, pintar urusan dunia, tapi dia nggak mengerti sama sekali tentang urusan akhiratnya. Bukan kita berarti dilarang untuk belajar ilmu dunia, enggak. Silakan belajar ilmu dunia, niatkan karena Allah. Tapi jangan berhenti di situ. Sembari kita memberikan potensi kita untuk mempelajari ilmu dan skill yang sedang kita kaji, kita juga belajar memahami urusan akhirat kita. Jadilah dokter yang paham akhirat. Jadilah orang geologi yang paham tentang urusan akhirat. Jadilah arsitek yang paham tentang urusan akhirat. Supaya kemudian kita berlari dari satu titik kebencian Allah. Siapa yang dibenci oleh Allah? Ngerti, teliti, detail kalau sudah bicara tentang teori ilmu dunia. Tapi ketika berkata tentang ilmu akhirat, dia nggak ngerti sama sekali. Dan dia nyaman ketidakmengertiannya. Maka inilah yang kita khawatirkan. Dosa itu Bapak dan Ibu ada dua. Ada dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa. Dosa yang terasa, minum khamr. Dosa yang terasa, membunuh. Karena orang kalau lagi membunuh itu kan puas rasanya, meluapkan kemarahannya. Berzina, dosa yang terasa. Ada dosa yang tidak terasa, banyak dosa yang tidak terasa. Salah satunya apa? Menggugat takdir, tidak terasa. Tapi dosa besar. Dosa yang tidak terasa, tidak mau mempelajari ilmu dan peringatan dari Allah. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi, nggak pernah sama sekali meluangkan waktunya untuk belajar. Maka ini yang akan menjadi sebab orang itu akan mendapatkan sebuah status di sisi Allah yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun, tak terkecuali kita. Ketika Nabi mengatakan abghadur rijali indallah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang alim tentang urusan dunia, faham tentang urusan dunia, teliti dalam urusan teori dunia, tapi jahil terhadap urusan akhiratnya. Dan ini panjang, saya singkatkan. Kemudian yang keempat, apa yang kemudian menjadikan kita harus belajar? Karena sesungguhnya ini kemuliaan Allah. Allah itu mengangkat kemuliaan seorang hamba ketika dia memuliakan apa yang Allah muliakan, yaitu adalah ilmu. Mari kita belajar dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat. Saya singkatkan aja. Tahukah kita Pak, dalam dunia fikih, di situ kemudian diterangkan bahwasanya anjing itu ketika kita pakai berburu, ada anjing berburu yang kita latih. Maka anjing itu kalau kita bawa berburu setelah kita latih, kita lepas kalau ada hewan buruan, ditangkap itu hewan buruannya, maka hewan buruannya menjadi halal. Selama anjing yang kita pakai untuk berburu kita latih dengan ilmu. Maka kemudian kita punya anjing nih, kita taruh di pinggir hutan ya, tentunya nggak satu rumah dengan kita. Kita hanya pakai ketika pas waktu berburu. Kita pakai berburu, ada kijang lewat, kita lepas. Bismillah. Anjing itu nerekam, kijang itu menjadi halal. Beda kalau yang menerkam kijang itu anjing liar. Kalau yang menerkam itu anjing liar, maka terkamannya menjadi haram. Para ahli tafsir dan para ahli fikih, para ahli hikmah berkata, ternyata anjing yang dilatih namanya kalbul mu'allam. Anjing yang terlatih, itu hukum akibat yang ditimbulkan darinya bisa berbeda dengan anjing liar yang tidak dilatih dengan ilmu. Anjing yang terlatih, tangkapannya halal. Anjing yang tidak terlatih, tangkapannya menjadi haram. Kalaulah kemudian anjing yang terlatih saja, itu Allah bedakan antara anjing yang terlatih dengan yang tidak terlatih, apalagi manusia. Padahal ini baru anjing. Allah tidak samakan antara anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih, apalagi manusia.
Makanya Allah sampai menyampaikan berulang-ulang kan di dalam Quran. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama disebut oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyamakan di antara keduanya. Yang satu bersusah payah memahami konteks peringatan kebenaran yang Allah sampaikan, yang satu cuek terhadap peringatan yang Allah turunkan. Yo beda. Disitulah kita ngambil sebuah renungan. Kalau anjing saja Allah bedakan mana yang terlatih dan mana yang tidak terlatih, mana yang berilmu dan tidak berilmu, sampai Allah jadikan konsekuensi hukumnya berbeda, apalagi manusia. Ya, dan ini cukup panjang, kita singkatkan di sini. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita harus ngaji? Karena kemudian di sinilah jawabannya simpel dan ringkas. Karena setiap kita ngaji, maka menjadikan ibadah kita itu akan bernilai pahala yang lebih besar daripada ketika kita tidak mengetahui ilmunya. Bapak Ibu belajar sholat bukan hanya dari pengamatan gerakan dari waktu kecil, tapi dipelajari bagaimana ketika takbiratul ihram, caranya, kenapa harus begini, bacaannya gimana, bagaimana ternyata bacaannya macam-macam, ada beda-beda dari Rasulullah. Akhirnya kita belajar menghormati, terus kemudian kenapa kita ruku, kenapa kita gini, dipelajari. Semenjak saat itu belajarnya akan berbeda pahalanya sholatnya daripada yang sholatnya hanya berdasarkan pengamatan. Dan Allah tidak pernah samakan itu. Menjadi tambahan-tambahan yang dimengerti oleh seseorang. Dia menjadi tambahan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka yang belajar. Inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan dulu. Karena mukadimahnya sebelum kajian kitab ada dua. Kita pelajari ini dulu, nanti ada adabnya. Setelah itu baru kemudian kita akan mempelajari kenapa kita belajar at-tadhkirah. Jadi setelah ini kita akan belajar adab dulu. Sebelum nanti kita belajar tentang kitab at-tadhkirah dan latar belakang pemilihan kitab ini. Runut, supaya betul-betul kita paham dari urutan A-nya. Kenapa harus ngaji? Kita harus ngaji karena shortcutnya kita ke surga. Kenapa harus ngaji? Supaya kita diberikan fasilitas ketika melewati sirat. Kenapa harus ngaji? Supaya melepaskan status kebencian Allah yang bisa mendarat kepada kita. Kenapa harus kajian? Supaya kemudian kita dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan anjing yang berilmu lebih daripada anjing liar yang tidak punya ilmu. Kenapa harus kajian? Karena ibadah yang didasari ilmu itu sebagaimana skripsi yang lengkap dengan catatan kakinya dan referensinya daripada skripsi yang kosong dari referensi dan catatan kakinya. Dan pahalanya lebih besar. Wallahualam bishawab. Ini saya singkatkan karena waktu kita terbatas. Karena diberikan waktu cuma 1 jam, harusnya 50 menit, ini pun sudah 60 menit. Jazakallah khair, semoga saya sampaikan mukadimah ini supaya bukan bertele-tele, tapi supaya basicnya kuat. Jangan sampai kita memikul beban belajar kitab tapi nggak punya fondasi. Saya khawatir apapun harus dibangun fondasinya dulu. Bukankah membangun satu rumah ada fondasinya? Ini fondasinya. Setelah ini kita akan belajar adabnya bagaimana dalam pertemuan berikutnya. Setelah itu, kenapa belajar at-tadhkirah? Baru setelah 3 pertemuan, baru kita akan masuk kepada pembahasan kitabnya dan bukunya. Karena apa? Prolog itu penting. Kita kalau kemudian apapun ada prolognya yang bagus dan kita paham, enak. Tapi kalau nggak ada prolognya jadi nggak enak. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Anggoro.